Terjebak di pinjol ilegal. Nih, kenali resikonya dan nggak usah panik dulu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak ya teman-teman ya yang terjebak di pinjol legal itu ternyata banyak banget, nggak cuman satu atau dua orang aja. Intinya seperti ini nih teman-teman. Jadi kalau misalnya banyak kalian tuh mungkin kepepet lah atau mungkin nggak tahu kalau itu pinjol ilegal kah? Karena memang faktanya di lapangan setelah adanya data-data dan survei-survei yang saya baca-baca, ya memang kebanyakan orang yang dipinjol ilegal itu karena mereka atas dasar ketidaktahuan. Mereka lihat ada aplikasi pinjol, mereka download, mereka install, yang mana kalau pinjol ilegal begitu nginstal terus masukin data-data, otomatis pinjam tuh. Rata-rata banyak yang langsung dicairkan tuh. Jadi untuk pengembaliannya pun nggak masuk akal. Kadang 7 hari, kadang 10 hari, yang mana utangnya 1 juta, balikinnya disuruh 1,5, 1,7, dan harus bayar lagi. Harus lunas lagi. Nah ini kan nggak masuk akal. Orang pinjem uang kan berarti nggak punya duit. Disuruh balikin dalam waktu tertentu yang mana menurut saya ini nggak masuk akal banget. Nah inilah yang banyak terjadi teman-teman. Nah itulah kenapa banyak orang-orang yang gagal bayar di pinjol ilegal. Makanya kita juga nggak boleh langsung menyalahkan orang ya. Ngapain lu galbay di pinjol ilegal? Ngapain lu pinjam pinjol? Karena faktanya banyak orang yang nggak tahu kalau dia itu pinjam di pinjol ilegal. Nggak bisa kita salahin juga. Informasi di Indonesia ini masih sangat minim dan belum menjangkau di seluruh daerah. Kita harus pahami itu. Jadi kita nggak boleh sok pinter, sok paling bijak, sok paling paham segalanya. Karena di luar sana banyak banget orang-orang yang masih keterbatasan informasi. Nah, sekarang resikonya apa dulu? Oke, secara hukum tidak ada. Secara pemerintahan tidak ada. Secara DC lapangannya datang ke rumah tidak ada. Kalaupun kalian diancam akan dicegat di jalan lah, inilah. Tidak mungkin terjadi karena mereka tidak akan berani melakukan hal itu. Hanya gertakan aja. Yang kedua, nah ini yang berbahaya. Data pribadi kalian akan disalahgunakan. Nah itu mungkin iya. Nomor HP kalian, nomor HP yang ada di kontak, terus kemudian file-file galeri yang ada di HP kalian, itu akan sangat banyak sekali akan dijadikan sandra oleh pinjol ilegal ini. Solusinya bagaimana? Jujur terus terang tidak ada solusi. Teman-teman harus satu langkah lebih cepat dibandingkan mereka. Kalian harus berani. Kalau misalnya ada masalah tertentu kalian harus counter. Contoh, kontak HP di kalian itu dihubungi oleh si DC pinjol ilegal ini. Ya kalian harus hubungi seluruh kontak yang ada di HP kalian. Bilang kalau ya HP kalian dibobol, semua kontaknya diambil alih dan orang-orang akan menghubungi ya orang yang kalian hubungi ini. Nah sehingga mereka kalau dihubungi nanti akan mental duluan. Jadi kalau ada yang menghubungi atas mencari saya bla 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 bla, pokoknya berhubungan dengan kalian, suruh orang atau kenalan kalian ini untuk langsung ngeblok atau langsung mengabaikan biar mereka nggak terseret masalah. Nah saya rasa dengan begitu aja orang-orang pasti akan malas sih, akan takut sih ketika ada WA masuk, telepon masuk yang ada hubungannya dengan kalian ngomongin kalian, oh mereka langsung mental tuh. Wah ini yang diomongin si ini kemarin nih, jangan dipercaya. Nah itu akan jauh lebih oke sih solusinya. Ya, sambil data-data kalian selalu berkala cek rekening kalian, selalu cek berkala juga informasi-informasi email dan seterusnya. Kalau bisa ganti semua data-data, itu akan jauh lebih baik. Terutama buat teman-teman harus reset HP ya, reset setelan pabrik. Karena biasa jadi HP kalian udah disusupin virus-virus dari aplikasi-aplikasi yang kalian install yang di luar Play Store. Jadi itu penting banget untuk dilakukan pertama kali ya. Semoga bisa membantu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.